Baik, saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arwin Baso di hari kedua agenda ketiga. Em, Tadi Pak Arwin Baso membahas mengenai cara mendeskripsikan isu, kemudian bagaimana cara memilih isu menggunakan berbagai teknik analisis isu seperti fishbowl, kemudian ada SWOT dan lain-lain. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai UU nomor 20 tahun 2023 mengenai meritokrasi, di mana meritokrasi ini adalah penilaian pegawai sesuai kompetensi tanpa memandang gender, usia, dan sebagainya. Kemudian Pak Arwin Basu juga menjelaskan mengenai dimensi pembentuk profesionalisme ASN. Yang pertama itu meliputi kualifikasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga sikap perilaku, dan yang keempat kinerja. Kemudian Pak Arwin Baso lebih lanjut menjelaskan mengenai dimensi sikap perilaku ASN, yang mana itu berisi core values ASN itu sendiri mengenai berakhlak, dan dalam berakhlak itu sendiri terdapat 27 kode perilaku ASN. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai kotak manajemen talenta, di mana ada 9 kotak seperti semacam skala. Jadi jika semakin atas dan semakin ke kanan, maka talenta tersebut semakin bagus. Dan beliau juga menjelaskan mengenai basic change model ASN, yang mana ASN yang tadinya kebanyakan adalah fixed mindset, seperti pekerjaan ASN itu aman sampai pensiun dan kerja secukupnya saja. Nah, hal seperti itu kan bisa membuat birokrasi dikomplain. Maka itu yang tadinya dari fixed mindset ini harus dirubah ke growth mindset atau mindset yang terus bertumbuh, sehingga para ASN sekarang harus terus belajar, mengasah diri, menambah kompetensi yang capable agar pelayanan itu semakin baik. Dan terakhir, beliau juga sempat memberikan contoh video mengenai bagaimana contoh buruk dan contoh baik dari seorang ASN dalam pelayanan. Yang pertama itu ada bidan Dona di Sumatera Barat yang rela menyeberang sungai karena jembatan itu rusak. Beliau menyeberang sungai dengan berenang untuk membantu pasien-pasien di desa seberang. Jadi bisa kita lihat betapa beliau ini jiwa pelayanannya itu benar-benar sudah sangat baik begitu ya. Dan terakhir beliau juga menjelaskan mengenai menunjukkan video praktik buruk di salah satu puskesmas di Sumatera Barat juga, di mana beliau itu memarahi pasien karena kurangnya data administrasi begitu. Dan hal tersebut seharusnya bisa dihindari karena mungkin manajemen ASN di situ belum cukup baik, sehingga beliau ini bisa marah-marah dan berperilaku buruk kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.